korupsi, kata yang tak asing di telinga kita, bukan sekedar angka dan bukan sekedar statistik biasa. Itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat membunuh karakter bangsa kita dari dalam. Tahukah kalian, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2025 turun kepada angka 34. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada di posisi 109 dari 182 negara. Angka ini sejajar dengan negara-negara yang mengalami konflik dan ketidakstabilan politik. Ini adalah cermin buram betapa rapuhnya integritas publik kita. Ironisnya, korupsi terbesar justru lahir dari institusi yang mengelola hajat hidup orang banyak. Awal tahun 2025, kita diguncang oleh kasus mega skandal PT Pertamina, di mana impor BBM yang berkualitas rendah diklaim sebagai produk premium. Keuntungannya mengalir ke segelintir orang. Sementara negara harus menanggung kerugian fantastis mencapai senilai 193,7 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak itu, seharusnya bisa membiayai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat kecil yang haknya dirampas tanpa permisi. Lalu, di mana keadilan? Rakyat kecil yang mencuri untuk bertahan hidup divonis berat tanpa ampun. Sedangkan koruptor kelas kakap rata-rata hanya dihukum 3 tahun 3 bulan, masih ditanggung fasilitas mewah, remisi, dan kebebasan yang datang terlalu cepat. Hukum di Indonesia seolah mengonfirmasi kenyataan pahit, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Revisi regulasi justru melemahkan gaji lembaga penegak hukum seperti KPK, membuat efek jerah kehilangan maknanya. Dampak terbesarnya bukan hanya hilangnya uang negara, tapi munculnya sinisme sosial. Masyarakat mulai bertanya-tanya, jika pejabat atas saja korupsi triliunan, mengapa kita harus repot-repot jujur? Inilah bencana sesungguhnya ketika korupsi mulai dinormalisasi. Fondasi demokrasi kita sudah rusak. Generasi muda kehilangan teladan dan nilai-nilai kewarganegaraan perlahan memudar. Tapi apakah kita akan memilih diam dan bersikap apatis? Tentu tidak. Aktualisasi nilai Pancasila dan integrasi bukan lagi menjadi sebuah pilihan. Ia adalah kebutuhan yang mendesak. Perubahan sistemik harus dimulai dari kita, sekarang juga.